Baik, seperti yang tadi saya sampaikan pada kalian, jadi materi hari ini adalah pembelajaran mengenai pembuatan web service. Yang sedang teman-teman lihat di sini adalah tampilan daripada web service yang disediakan secara publik. Untuk yang web service yang sedang kalian lihat, ini adalah web service untuk mengambil data-data film. Ya, teman-teman kan pasti juga senang menonton film ya, yang ada di bioskop. Nah, ini adalah API yang digunakan untuk mengambil data-data film tersebut. Ya, dari data deskripsinya, judul, kemudian dia rilis tahun berapa, kemudian nanti aktornya siapa saja, itu nanti semua dapat dilihat di sini. Kemudian, saya juga punya satu buah data untuk API yang lain. Buat teman-teman yang suka olahraga, nah ini adalah salah satu web service atau penyedia layanan, di mana layanan ini bisa teman-teman gunakan untuk melihat detail dari tim, kemudian detail daripada hasil pertandingan. Nah, ini semua dapat dilihat pada bagian web service ini. Namun, web service yang disediakan ini tidak hanya terbatas untuk film maupun untuk olahraga saja, namun juga terdapat web service untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh, misalkan ada web service untuk berita, kemudian ada web service juga untuk cuaca, dan masih banyak kalau teman-teman cari di Google, ya itu bisa terdapat ratusan bahkan ribuan penyedia layanan untuk API tersebut. Kali ini kita akan membuat web service berdasarkan data-data yang kita miliki. Jadi ceritanya kita punya beberapa buah tabel kan. Di database kita ada tabel user, ada tabel genre, dan ada tabel book. Kita akan membuat service untuk ketiga tabel tersebut ya sesuai dengan materi-materi yang pernah teman-teman dapatkan, yaitu menggunakan konsep implementasi daripada OOP. Ya, kemudian nanti untuk versi kliennya, kalau nanti misalnya kita keburu, kita menggunakan versi controllernya. Ya, jadi sekarang kita akan memisahkan antara layer penyedia data dengan layer yang hanya menerima data saja. Baik, sekarang kita akan buka PHP Storm-nya, atau teman-teman bisa buka VS Code. Ini masih berupa kode program yang kita buat pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita menggunakan konsep MVC. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat web service. Nah, untuk itu pertama-tama kita akan membuat dahulu satu buah folder yang baru, di mana nama foldernya adalah service. Kemudian, dalam service ini, biasa juga kita akan berikan versi. Jadi, misalkan ada versi 1, versi 2, dan seterusnya. Nah, mengapa ada versi? Karena biasanya dalam service tersebut juga ada perubahan-perubahan data atau perubahan-perubahan proses, di mana versi yang kedua akan lebih update daripada versi yang pertama. Namun, teman-teman juga bagi penyedia layanan biasa buat yang masih menggunakan V1 juga masih boleh, cuma nanti disarankan pakai yang V2, seperti itu. Jadi sekarang kita akan membuat versioning. Jadi untuk membuat versioning tersebut, kita akan membuat satu buah folder yang baru di dalam folder service ini, dan kita akan berikan nama, misalkan adalah V1. Untuk penamaan daripada folder ini, teman-teman bisa bebas, jadi tidak usah V1. Kalau misalnya teman-teman merasa nyaman dengan angka 1 saja, itu juga boleh. Kemudian, sekarang kita akan mencoba membuat layanan untuk menampilkan semua data-data daripada tabel genre. Untuk itu, kita akan membuat satu buah file PHP yang biasa, bukan kelas ya. Kita beri nama service_fetch_genre. Berikutnya, pada service_fetch_genre ini, kita akan meletakkan beberapa buah file dengan menggunakan include once. Karena kita akan mendapatkan data dari tabel genre, dan di mana tabel genre ini sudah kita lakukan implementasi daripada konsep OOP-nya, hal pertama yang akan saya masukkan di sini adalah dari folder entity, dengan namanya adalah genre.php.
Kemudian saya masukkan juga untuk DAO-nya, yaitu adalah genre DAO YMPL. Dan yang terakhir adalah untuk si PDO util-nya. Setelah teman-teman memasukkan data-data yang akan teman-teman gunakan, ya untuk kelas genre DAO YMPL, dan PDO util, berikutnya kita akan tentukan ya apakah si service yang kita buat ini menerima parameter atau tidak. Nah, untuk pengambilan data genre, di sini kita tidak mengambil parameter dari luar. Karena itu kita bisa langsung tuliskan seperti ini. Tahapan ini pasti sering teman-teman lihat kalau teman-teman sudah menguasai konsep daripada OP dan MVC-nya. Di sini kita membuat satu buah objek dari kelas genre DAO YMPL yang kita masukkan ke dalam sebuah variabel bernama genre DAO. Kemudian dari objek tersebut, dari variabel bernama genre DAO, kita akan memanggil metode bernama fetchOutGenre yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam $genres. Berikutnya, karena kita ingin membuat service kita adalah mereturn bentukan datanya adalah JSON, kita akan tambahkan kode program berikut. Kita akan tambahkan kode program adalah header, kemudian content strip type, _, application/JSON. Bagian terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan mencetak, jadi kita menggunakan echo. Kemudian yang kita akan echo adalah JSON_encode. Kemudian di sini kita sebutkan nama daripada variabel yang nanti akan kita buat menjadi sebuah service-nya. Jadi dengan cara seperti ini, kita sudah dapat membuat service sederhana, yaitu adalah mengambil service data daripada tabel genre, dan nanti hasilnya dapat teman-teman lihat pada browser. Setelah teman-teman menuliskan kode program untuk web service-nya, hal yang berikutnya akan kita ubah adalah pada entity. Jadi kita akan buka untuk genre class. Ini adalah kode program untuk genre class. Kita akan tambahkan deklarasi untuk genre ini, yaitu dengan menggunakan implements JSON serializable. Nah, mengapa sih si kelas atau interface JSON serializable ini perlu diimplementasi? Karena jika teman-teman tidak menggunakan si interface ini, maka pada saat si data tersebut di JSON_encode, ya, maka data-data tersebut tidak akan muncul. Ya, untuk itulah kita perlu mengimplementasi JSON serializable, khususnya kalau teman-teman berurusan dengan si web service. Namanya sebuah interface, dia pasti memiliki sebuah abstrak method. Abstrak method tersebut berarti harus diimplementasikan pada kelas genre ini. Bagaimana cara implementasinya? Teman-teman tinggal menekan kombinasi keyboard Alt-Enter di PHP Storm, kemudian add method stubs. Di sini terdapat sebuah metode yang harus diimplementasikan. Metode tersebut bernama JSON serialize. Setelah teman-teman memilih metode tersebut, maka secara otomatis PHP Storm akan mengenerate satu buah metode bernama JSON serialize yang akan kita isi dengan satu baris, yaitu adalah return get_object_var $this. Buat teman-teman yang menggunakan VS Code, biasanya metode ini perlu dituliskan secara manual. Setelah kita membuat implementasi untuk JSON serializable pada kelas genre,
Berikutnya kita akan mencoba untuk melihat apakah web service yang tadi telah kita buat berhasil dijalankan atau tidak. Nanti teman-teman pada saat cara teman-teman aksesnya di browser, sama seperti cara akses untuk web yang biasa, namun teman-teman nanti langsung menyebutkan nama filenya. Jadi localhost / misalkan nama proyeknya, kemudian kita sebutkan nama service-nya, yang nama folder service, kemudian versioning-nya, kemudian langsung sebutkan nama web service yang nanti akan teman-teman gunakan atau akan teman-teman panggil. Dan .php-nya jangan sampai terlupakan. Di sini akan muncul sebuah pesan error, warning include once entity /genre.php dan seterusnya. Di sini diinformasikan yaitu adalah failed to OpenStream, no such file or directory in D dan seterusnya. Ya, jadi terdapat di sini total ada 7. Ya, 6 warning dan 1 error. Hal ini disebabkan karena pada saat teman-teman membuat kode program untuk include once-nya, ini teman-teman masih melihat si entity ini berdasarkan si index.php. Namun pada saat akses, teman-teman melihatnya dari si service_fetch_genre. Untuk itu, kita akan memperbaikinya dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang service_fetch_genre.php, untuk akses ke genre.php berarti kita harus mundur dulu satu ke sini. Ya, kemudian mundur lagi sekali dan baru masuk ke folder entity. Ya, jadi untuk mundur dari CV1 ini atau dari si service, teman-teman bisa menggunakan 2 kali tanda titik. Lakukan hal yang sama untuk yang genre.ompl.php dan pdoutil.php. Jika sudah, nanti data-data tersebut akan muncul dengan tampilan seperti ini, di mana tampilan ini mirip seperti tampilan data-data yang tadi teman-teman dapat lihat pada contoh salah satu web service yang disediakan. Berikutnya, kita akan membuat service kita yang kedua, di mana service yang kedua ini akan berfungsi untuk memasukkan data genre yang baru ke dalam database, namun menggunakan web service. Pertama-tama, saya akan membuat dahulu halaman atau nama file untuk web service yang nanti akan digunakan. Pada bagian awal, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu adalah menuliskan include_once untuk file-file yang nanti akan teman-teman perlukan. Pada tahap berikutnya, kita akan memperhatikan apakah si service ini menerima parameter dari luar atau tidak. Karena service ini berfungsi untuk menambahkan data ke tabel genre, berarti service ini akan menerima data dari luar. Untuk proses filtering datanya, ini sama seperti proses teman-teman mendapatkan data dari sebuah form. Jadi, di sini saya akan membuat satu buah variabel, misalkan nama variabel service adalah $name, sama dengan filter_input.
di mana input yang nanti akan diterima adalah jenisnya post. Kemudian kita sebutkan nama variabel yang nanti akan dikirimkan oleh klien. Misalkan di sini nama yang akan dibuat adalah genre name. Misalkan ya, teman-teman boleh bebas membuat nama variabel-variabel yang menurut kalian cocok. Kemudian di sini meskipun ceritanya bisa kita asumsikan bahwa klien sudah melakukan filtering, ya datanya jadi tidak ada field yang kosong. Namun tetap saja kita di sini juga perlu melakukan validasi data agar tidak semua data itu langsung diproses dan dimasukkan ke dalam basis data. Ya, jadi di sini tetap kita harus melakukan proses filtering terlebih dahulu. Baik, nah di sini ceritanya untuk datanya nanti berhasil atau tidak, nanti akan terdapat beberapa jenis kembalian data. Jadi misalkan kalau tadi pada saat kita buat service yang pertama, yang dimunculkan atau yang dikembalikan hasilnya adalah semua data-data dari tabel genre. Nah, sedangkan untuk yang service add, misalkan contoh seperti ini, misalkan nanti data yang akan kita buat sebagai hasil kembalian, misalkan adalah status dan pesan. Untuk itu, berarti di sini saya akan membuat dahulu satu buah array. Di mana nanti array ini akan kita isi dengan data-data, misalkan kalau terdapat namanya yang kosong. Ya, jadi di sini kasusnya adalah kalau si data yang dikirimkan oleh klien ke server ini dia kosong. Namun nanti kalau jika data berhasil, ya value yang akan dikirimkan juga berbeda. Namun sebelum kita masukkan ini, kita akan buat dahulu kode program, di mana kode program ini berfungsi untuk membuat satu buah objek dari kelas genre yang baru. Kemudian kita akan panggil metode setName-nya dan kita isi dengan $trim_name. Baik, teman-teman, ini adalah kode program untuk memasukkan data genre yang baru, namun menggunakan web service. Di sini seperti yang teman-teman dapat lihat, kita memiliki 3 kembalian. Jadi kalau return-nya atau nama yang dikirimkannya adalah kosong, maka nanti status dan message yang dikirimkan adalah statusnya 0, message-nya adalah please fill genre name.
Kemudian kalau hasil daripada insert-nya adalah 1, ya dalam artian kata insert-nya berhasil, maka nanti statusnya adalah 1 dan message-nya adalah new genre edit. Namun jika gagal pada saat proses memasukkan data ke dalam basis data, maka nanti statusnya adalah 2 dan message-nya adalah failed to add genre. Nah, di sini kenapa saya bisa dapat result? Di sini menyesuaikan dengan fungsi yang kita buat pada kelas genre DAO-YMPL. Di sini untuk yang insert genre DAO-YMPL, ya, di sini yaitu adalah metode insert-nya. Di sini return-nya adalah 1 atau 0. 1 akan di-return jika data tersebut berhasil dimasukkan. 0 akan di-return jika data tersebut ada gagal pada saat dimasukkan. Itulah sebabnya kode programnya bisa kita tuliskan seperti ini. Yang teman-teman lihat sekarang, ini adalah tampilan untuk Postman. Kemudian yang ini adalah tampilan untuk Swap UI. Ya, keduanya fungsinya sama. Fungsinya adalah untuk menguji API yang teman-teman buat ataupun yang teman-teman bisa dapatkan di penyedia API secara publik. Sekarang, saya akan tunjukkan dahulu buat teman-teman yang melakukan instalasi daripada Swap UI. Jadi, pada tampilan sebelah kiri, ini adalah tampilan daripada proyek yang teman-teman sudah pernah buat sebelumnya. Sekarang, kita akan membuat sebuah proyek yang baru, jadi teman-teman tinggal klik empty pada bagian menu atau toolbar di atas ini. Kemudian secara langsung, Swap UI akan membuat satu buah proyek yang baru, yang default namanya adalah proyek 1, ya, project 1. Kalau teman-teman mau mengubah nama proyeknya, teman-teman lihat pada bagian bawah terdapat project properties, tinggal diganti name-nya mau apa. Tahap berikutnya, kita akan melakukan pengujian pertama-tama untuk web service yang mengambil semua data dari tabel genre. Untuk itu, sekarang kita akan kembali dahulu ke browser, di mana browser yang akan saya buka adalah browser yang tadi telah menampilkan data-data dari web service. Ini adalah URL-nya teman-teman, jadi localhost /pwl20212, tentu saja pada bagian ini berbeda ya. Nama folder dan nama versinya juga mungkin berbeda, dan nama service-nya juga mungkin berbeda. Silakan teman-teman sesuaikan untuk nama folder dan nama service-nya. Kemudian kita akan copy satu buah URL ini dari depan sampai ke belakang. Kemudian, kita kembali ke Swap UI-nya. Kita klik kanan pada nama proyek yang tadi baru saja teman-teman buat. Kemudian, teman-teman pilih New REST Service from URI. Pastekan apa yang tadi telah teman-teman copy pada browser pada bagian ini. Kemudian, tekan tombol OK. Maka secara default di sini teman-teman sudah dapat melihat bahwa Swap UI sudah mengenerate satu buah API service untuk pengujian yang baru. Ya, di sini nama defaultnya masih http://localhost. Ini teman-teman boleh ganti juga namanya kalau misalkan dirasa tidak sesuai. Misalkan di sini saya ganti nama dengan Service Fetchbook. Kemudian kita lihat juga bahwa secara otomatis Swap UI membuka satu buah jendela yang baru yang dinamakan dengan request 1. Tampilannya seperti ini. Karena untuk service Fetchbook ini tidak menerima parameter, kita bisa langsung jalankan. Jadi metode di sini adalah metodenya get. Kemudian kita run.
maka nanti hasilnya akan muncul pada bagian sebelah kanan, dan inilah data-data yang sesuai dengan data-data yang terdapat pada basis data. Di sini saya memiliki 7 buah data yang diurutkan berdasarkan nama. Kemudian, saya juga mau menguji coba untuk servis yang kedua. Jadi, kita akan klik kanan kembali pada nama proyek yang tadi telah kita buat. Kemudian pilih New Reservice from URI. Kita pastekan, namun di sini saya akan ganti dulu fetch menjadi add. Jadi, yang pada bagian ini disesuaikan dengan nama file yang teman-teman buat. Tadi nama file yang saya buat untuk proyek saya adalah service_add_genre.php. Untuk itulah pada bagian ShopUI-nya saya tuliskan adalah service_add_genre.php. Saya tekan tombol OK. Nanti akan muncul kembali satu buah pengujian service untuk yang kedua. Saya akan lakukan rename terlebih dahulu. Untuk service yang kedua ini, teman-teman perhatikan, metodenya akan saya ganti dengan metode post. Jadi kalau tadi service pertama kita menggunakan get, service kedua kita menggunakan post. Pada bagian post ini, kita akan mengirimkan data-datanya. Jadi pada bagian bawah ini terdapat tombol plus, saya akan klik tombol plusnya. Kemudian untuk name-nya, saya akan tuliskan name yang sesuai ya dengan name yang tadi akan diterima oleh web service-nya. Tadi pada saat teman-teman melihat web service-nya, di sini namanya adalah genre name. Ya, ini namanya adalah genre name, berarti nama inilah yang nanti akan saya tuliskan ke dalam name yang ada di sini. Kemudian ini adalah value yang nanti akan ditambahkan ke dalam basis datanya. Ya, jadi kalau nanti misalnya teman-teman menuliskan suatu nilai di sini, nilai inilah yang nanti akan ditambahkan ke dalam basis datanya. Kemudian, karena nanti teman-teman di sini menggunakan metodenya adalah post, pastikan pada bagian bawah ini, untuk bagian post query string, ini sudah dalam keadaan tercentang. Misalkan saya akan masukkan satu buah data di sini ya. Data yang barunya atau nama yang akan nanti dimasukkan adalah music. Kemudian nanti teman-teman coba jalankan ya untuk request satu ini. Jika berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, statusnya adalah 1 dan message adalah new genre edit. Tentu saja teman-teman juga boleh mencoba, misalkan kalau value-nya kosong, ya itu juga bisa teman-teman coba. Dan setelah teman-teman memasukkan data yang baru, teman-teman coba kembali apakah data tersebut berhasil masuk atau tidak. Kita coba kembali melalui menggunakan web service. Jadi web service yang pertama akan saya run kembali. Di sini kalau teman-teman lihat, datanya sudah berhasil masuk, jadi artinya bisa kita simpulkan bahwa web service yang kedua sudah berjalan dengan baik. Materi akan saya lanjutkan dengan pembuatan atau pengujian web service, namun sekarang kita akan menggunakan Postman. Jadi inilah tampilan daripada Postman setelah teman-teman lakukan login di Postman-nya. Hal pertama yang nanti akan teman-teman buat adalah kita akan membuat workspace terlebih dahulu. Jadi nanti pada bagian atas terdapat menu untuk workspace. Ya, jadi pada bagian ini adalah workspace yang nanti dapat kita gunakan ya untuk menyimpan API yang nanti akan kita uji. Kalau padanannya di ShopUI, workspace ini adalah seperti sebuah proyek. Ya, jadi dalam satu workspace ini kita bisa memiliki beberapa buah proyek. Ya, ini proyek besarnya, ini yang subproyeknya. Oke, sekarang kita akan menambahkan
proyek kita yang baru. Jadi teman-teman tinggal klik sini saja. Di sini istilahnya adalah create new collection. Nah, untuk si Postman ini nanti teman-teman perlu koneksi internet ya, karena dia otomatis akan terhubung ke internet. Kemudian di sini teman-teman silakan masukkan nama collection-nya atau nama proyeknya. Misalkan saya tuliskan di sini adalah API test. Kemudian pada si API test ini kita juga bisa menambahkan pengujian sama seperti kita menambahkan pengujian-pengujian pada si Swap UI. Cara teman-teman klik kanan pada nama collection-nya, kemudian pilih Add Request. Jadi kalau tadi teman-teman lihat yang menggunakan Swap UI kan menunya cukup banyak ya. Nah, yang sini cukup Swap Add Request saja. Di sini pertama-tama dia akan nanya nama request-nya mau apa. Misalkan nama request yang akan saya buat adalah fetch genre. Tambah depannya tambah API deh. API fetch genre. Kemudian metodenya di sini adalah metode get. Dan pada bagian ini akan saya masukkan URL yang nanti akan digunakan ya untuk memanggil si web service-nya. Ya, URL yang ini masih sama ya. HTTP localhost /pwl20.2 dan seterusnya sampai ke nama filenya yaitu adalah service_fetch_genre.php. Di sini dia tidak menerima parameter sama sekali sehingga bisa kita langsung eksekusi dengan menekan tombol send. Teman-teman dapat melihat hasilnya pada bagian bawah. Data yang ditampilkan sama dengan data yang ditampilkan pada Swap UI. Seperti itu. Kemudian, sekarang saya akan mencontohkan cara kalau kita akan menggunakan metodenya adalah post. Tahapnya masih sama, kita akan klik kanan pada nama collection-nya, pilih Add Request, beri nama request tersebut, metodenya, defaultnya adalah get, kita ganti menjadi post. Dan kita masukkan untuk URL-nya. Nah, untuk Postman, terdapat sedikit perbedaan. Jadi, kalau untuk Swap UI, tadi kan teman-teman lihat bisa memasukkan semuanya pada bagian parameter. Ya, jadi baik post maupun get nanti prinsipnya sama. Jadi, nanti teman-teman tinggal klik tombol yang plus untuk add parameter tadi. Namun untuk yang Postman di sini teman-teman tidak dapat menambahkan pada parameter. Mengapa tidak dapat menambahkan pada parameter? Karena untuk yang query params ini nanti akan muncul pada bagian URL. Ya, jadi tidak dapat teman-teman masukkan pada bagian ini. Lalu bagaimana cara saya memasukkannya? Cara memasukkannya adalah teman-teman masuk ke dalam body. Jadi di sini terdapat beberapa buah tab. Jadi ada params, authorization, kemudian headers. Ini ada terdapat body. Kita akan masukkan form data. Disinilah baru kita masukkan si genre name yang tadi. Ini adalah genre name. Kemudian ini adalah value yang nanti akan dimasukkan ke dalam basis datanya. Ya, misalkan adalah game. Kemudian saya tekan tombol send. Dan dapat lihat teman-teman hasilnya sama, yaitu adalah statusnya 1 dengan pesannya adalah new genre edit. Dan kalau kita lihat kembali, apakah data yang berhasil masuk atau tidak. Saya akan jalankan kembali untuk yang API fetch genre ini. Dan data tersebut sudah dapat dilihat pada si Postman-nya.